Halo semuanya, materi kita pada hari ini adalah mengenai fungsi inverse. Ya, jadi apa itu fungsi inverse? Nah, suatu fungsi yang mempunyai fungsi inverse itu hanyalah fungsi yang memiliki korespondensi satu-satu. Artinya, setiap fungsi itu hanya memiliki satu daerah hasil. Ya, dan nanti daerah hasil dari fungsi f itu merupakan adalah daerah asal dari si f inverse, dan daerah asal dari f itu merupakan daerah hasil dari f inverse ya, jadi dibalik. Nah, f inverse itu dilambangkan dengan f pangkat minus 1. Jadi kalau nanti di soal ada f pangkat minus 1, nah itu dibacanya adalah f inverse, atau yang ditanyakan adalah inverse-nya. Nah, jadi seperti ini diagramnya ya. Jika fungsi fx sama dengan y, maka si f inverse y-nya itu adalah si x. Nah, untuk lebih gampangnya kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini untuk yang pertama, jadi kalau misalnya kalian ngerjain fungsi inverse ini, kalian harus menggunakan pemisalan ya. Contohnya di sini fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Nah, yang ditanya adalah f inverse-nya berapa. Oke, berarti ini kita misalkan dulu fungsinya ya. 2x plus 3 sama dengan y, berarti 2x sama dengan y min 3, sehingga nilai x-nya adalah y min 3 per 2. Nah, sehingga nanti untuk inverse-nya, f inverse x-nya ya, f inverse x-nya itu adalah x min 3 per 2. Ya, jadi nanti tinggal kalian kembalikan lagi si y-nya itu menjadi x. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini juga sama, jadi semuanya menggunakan pemisalan ya. Ini hanya jenis fungsinya aja yang beda-beda. Oke, untuk yang kedua juga sama, berarti si x per 3 plus 2-nya kita misalkan menjadi y. Ya, kemudian kalian cari x-nya. Berarti di sini kita pindahin 2-nya dulu menjadi y minus 2. Kemudian baru si x-nya adalah 3 dikali y min 2, atau x-nya adalah 3y min 6. Nah, sehingga nanti fungsi si f inverse-nya itu adalah 3x min 6. Itu ya, jadi semuanya menggunakan pemisalan. Oke, next untuk yang contoh ketiga, di sini x kuadrat plus 4, ini juga sama, kita misalkan x kuadrat plus 4-nya menjadi y, berarti x kuadrat sama dengan y min 4. Nah, nilai x-nya adalah akar dari y min 4. Maka f inverse-nya itu menjadi akar dari y-nya, kita balikin lagi menjadi x, jadinya x min 4 gitu ya. Jadi semuanya tinggal digunakan pemisalan aja. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Di sini juga sama, pokoknya semuanya kalau inverse itu tinggal digunakan pemisalan aja. Ya, di sini berarti 2x plus 6 pangkat 2 sama dengan y. Nah, kan berarti kalian harus mengeluarkan si pangkatnya dulu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau keluarin pangkatnya, itu harus diapain? Diakarin kan? Ya, berarti di sini nanti jadi akar. Nah, ini juga berarti jadi akar. Ya, sehingga nanti pangkat 2-nya jadi hilang. Jadinya tinggal 2x plus 6 sama dengan akar y. Nah, kemudian kita pindahin 6-nya, berarti 2x sama dengan akar y min 6. Nah, baru kita pindahin 2-nya, jadi x sama dengan akar y minus 6 dibagi 2. Nah, sehingga nanti f inverse x-nya yaitu adalah y-nya kita ganti lagi jadi x, berarti x min 6 per 2 gitu. Ya, jadi sebenarnya kan di pemisalan ini juga kalian sudah gunakan pada saat kalian ngerjain soal fungsi sebelumnya ya. Oke, nah next soal berikutnya di sini, jika fx-nya adalah 3 pangkat 2x, si x-nya ini adanya di sebagai pangkat gitu ya. Berarti di sini 3 pangkat 2x sama dengan y. Nah, gimana nih cara ngerubahnya? Nah, cara ngerubahnya ini kalian harus menggunakan logaritma. Nah, masih ingat logaritma kalau misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu dituliskannya seperti apa? Ya, dituliskannya adalah 2 log 8 sama dengan 3 gitu kan ya. Berarti kalau misalnya 3 pangkat 2x sama dengan y, maka ini kita bisa menuliskannya menjadi 3 log y. 3 log y sama dengan 2x. Nah, baru nanti kalian buat sehingga menjadi x sama dengan. Berarti di sini 2-nya yang kita pindah ya, 3 log y per
2 gitu ya. Berarti nanti F inverse-nya ini adalah 3 log Y-nya diganti dengan X per 2 ya. Jadi semuanya nanti harus dikembalikan menjadi X Y-nya. Oke, next untuk soal berikutnya di sini fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 3. Berarti ini sama ya, kita harus menggunakan logaritma. Kita misalkan y, saya ganti dulu ya, jadi y sama dengan 5 pangkat 2x plus 3. Nah, sama dengan seperti soal sebelumnya, berarti ini sama aja 5 log y sama dengan 2x plus 3 ya. Berarti kita pindahin 3-nya dulu nih ya. Berarti ini jadi saya pindah ruas aja ya, jadinya 2x sama dengan 5 log y minus 3. 3-nya kita pindah. Nah, baru x-nya adalah 5 log y min 3 per 2 gitu ya. Berarti maka F inverse-nya ya, F inverse x-nya itu menjadi 5 log x minus 3 per 2 tuh. Next untuk soal ke-7 ya, contoh soal ke-7 di sini juga sama. Berarti kalian tinggal misalkan si 2x plus 3 per 4x min 7 sama dengan y. Ini berarti kita kali silang ya, 2x plus 3 sama dengan 4xy min 7y. Nah, karena kita mau misahin si x-nya, berarti kita gabungin dulu nih yang punya x, jadi 2x min 4xy sama dengan min 7y plus min 3 ya, 7x min 3. Nah, kemudian tinggal kita faktorin nih, keluarin si x-nya, berarti x di sini jadi 2 min 4y sama dengan min 7y min 3. Nah, sehingga nilai x-nya adalah min 7y minus 3 per min 4y plus 2 ya. Nah, ini kan ada negatif-negatif nih, dilihatnya nggak enak ya. Berarti kalian boleh tulis gini, min 7y berarti di sini plus 3 gitu kan ya, per min 4y minus 2. Nah, ini tinggal coret aja si negatifnya, sehingga nilai x-nya adalah atau si f inverse-nya langsung aja kita tulis f inverse ya. Jadi f inverse-nya itu adalah 7x plus 3 per 4x minus 2 gitu ya. Nah, ini juga ada cara cepatnya juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang bentuknya kayak gini, ax plus b per cx plus d. Nah, ini inverse-nya itu dia jadi tinggal ditukar aja d sama a-nya gitu ya. Ini jadi dx plus b, di sini jadi cx. Nah, ini tambahin, ditukar dan diganti tandanya jadi negatif. Nah, berarti kalau soal yang ini kan tinggal kita tukar nih si 2 sama minus 7-nya ya, minus 7. Oke, kita tukar di sini jadi min 7, pindah ke atas, tambahin negatif kan jadinya 7 ya, 7x plus 3 per 4x, 2-nya positif berarti jadi minus 2. Nah, hasilnya sama ya dengan yang ini ya, hasil yang tadi kita hitung pakai pemisalan. Oke, next di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini fx-nya adalah 5x plus 4 akar 3 ya, sama penyelesaiannya berarti akar 3 5x plus 4 sama dengan y. Nah, supaya si akar 3-nya hilang, berarti kan ini harus kita pangkatkan 3 gitu ya, karena kan akar itu artinya pangkat sepertiga. Ini juga y-nya kita pangkatin 3, berarti nanti yang di ruas kirinya kan akarnya hilang, jadi 5x plus 4 sama dengan y pangkat 3, sehingga 5x-nya menjadi y pangkat 3 min 4, dan x-nya adalah y pangkat 3 min 4 per 5. Maka f inverse x-nya itu bisa kita tuliskan jadi x pangkat 3 minus 4 per 5 itu ya. Jadi ingat, dikembalikan lagi ke x. Nah, untuk contoh yang terakhir ini logaritma ya, 2 log x sama dengan y.
Nah, berarti ingat lagi tuh tadi sifat logaritma. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Penulisannya jadi 2 log 8 sama dengan 3. Berarti kalau misalnya kalian mau keluarin si X-nya, ini kan 2 log X sama dengan Y. Nah, berarti kayak gimana tuh? Ya, 2 pangkat Y. Iya, betul. Ya, berarti ini 2 pangkat Y sama dengan X. Nah, udah ketemu. Berarti inverse-nya, F inverse-nya itu adalah 2 pangkat X gitu ya. Oke, selesai materi inverse hari ini. Semangat belajarnya dan semoga besok kita bisa ketemu tatap muka. Dadah, Assalamualaikum.